Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dila Febria, peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2022 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk tugas dari Agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan tutor Bapak Alfian Guntur Perdana Kusuma, STMN, yang merupakan widya suara dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas kembali mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang nantinya akan dijabarkan dalam beberapa forum. Materi mengenai wawasan kebangsaan ini sebenarnya bukan materi baru. Dari bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai tingkat perguruan tinggi pun kita telah mendapatkan materi mengenai wawasan kebangsaan. Namun, kenapa sih kita perlu mempelajari, memperdalam tentang wawasan kebangsaan? Kita sebagai warga negara Indonesia itu perlu selalu meningkatkan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan, terutama mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan pengetahuan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya mengenai bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara yang semuanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Meskipun materi ini sudah kita dapat mulai dari pendidikan dasar, sekolah menengah, sekolah atas, dan perguruan tinggi pun kita sudah mendapatkan materi ini. Namun, dengan pemahaman yang terus kita tingkatkan mengenai wawasan kebangsaan, sehingga nantinya kita bisa menjadi ASN yang profesional. Karena dengan mengetahui sejarah bangsa, itu akan membantu kita memupuk semangat kita untuk sama-sama berjuang, sama-sama membangun bangsa, sehingga nantinya tujuan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno dalam salah satu pidatonya, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan kita mengenai wawasan kebangsaan, maka diharapkan kita akan menunjukkan sikap bela negara. Sikap bela negara ini bisa dituangkan dalam banyak hal. Misalnya yang pertama, cinta tanah air. Implementasi sikap dari cinta tanah air ini bisa kita tuangkan dalam bentuk menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan produk hasil dalam negeri. Contohnya dengan menggunakan batik yang merupakan produk hasil dari Indonesia, serta bangga menggunakan barang-barang yang diproduksi dari dalam negeri. Seperti halnya juga dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu bisa juga diimplementasikan dalam bentuk sikap menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebagai contoh di sini, saya pribadi sebagai calon pegawai negeri sipil di instansi Politeknik Negeri Lampung itu wajib mengikuti apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin jam 7 pagi. Sikap dan perilaku lainnya yang dikerjakan
sikap dari kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu ikut serta dalam pemilihan umum dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat, profesi, maupun politik. Selanjutnya yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Implementasi sikap bela negara dari poin yang ketiga ini bisa kita lihat dalam pengamalan dari setiap Pancasila. Misalnya toleransi antarumat beragama, tidak membeda-bedakan suku, bahasa, bangsa, dan ras. Begitu juga dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Nah, untuk yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap rela berkorban ini bisa diimplementasikan dengan saling membantu antar tetangga, misalnya kesulitan, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela negara dari berbagai ancaman apapun. Nah, yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Implementasi dari sikap awal bela negara ini bisa kita tuangkan dengan menjaga pola makan, gemar berolahraga, senantiasa memelihara jiwa dan raga, dan senantiasa menjaga kesehatan. Hal ini nantinya bisa memberikan kekuatan dan stamina buat kita sehingga kita siap siaga dalam sikap bela negara. Dengan memahami nilai-nilai dasar bela negara yang nantinya akan diimplementasikan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga fungsi kita sebagai ASN terlaksana, yaitu menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah video rangkuman materi Adinda 1 yang saya buat. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.